Mad badal. Mad apa? Mad badal. Mad badal. Ya. Mad badal. Masih ingat mad itu apa artinya? Panjang. Mad artinya panjang. Badal tahu artinya badal? Nih contohnya. Nanti saya tidak bisa ngisi acara itu. Tolong badalin. Nah, ganti. Karena sudah daftar, mau berangkat keburu meninggal. Jadi tidak sempat berangkat haji, nanti badalin haji. Badal itu apa? Ganti. Jadi badal adalah ganti. Jadi mad badal, mad ganti. Dia dibaca panjang karena ada yang diganti huruf tertentu sehingga bunyi huruf sebelumnya jadi panjang. Misal dulu ya, nanti prosesnya akan kita jelaskan. Misal, ada huruf 2 A, ada huruf 2 I, ada huruf 2 yang sama U. Ini dalam tulisan Al-Quran tidak ada. Dalam pengucapan juga tidak ada. Tapi kenyataannya asalnya begini. Dia akan menjadi begini. A, I, U. Begini. Ya, misalnya yang A contohnya amanah. Yang I misalnya imanan. Imanan. Yang U misalnya utul kitaba. Ya. Jadi U yang di sini ini panjang apa tidak nih? Ini panjang tidak? Panjang. U ini I ini A. A ini dibaca panjang, I ini dibaca panjang, U ini dibaca panjang karena sudah kelihatan oleh kita. Ini harokatnya berdiri, ya enggak? Ini ada ya mati, ini ada wawu mati setelah domah. Ada kasroh selalu diikuti ya mati, ada domah diikuti wa mati, pasti dibaca panjang. Tapi tidak tahu bahwa ya di sini asalnya ini, wawu di sini asalnya alif. Panjangnya A ini karena ada 2A. Jadi ada mad yang terdapat pada kata tersebut adalah sebagai pengganti dari huruf yang dimasukkan ke dalamnya. Jadilah disebut mad badal. Tetapi kalian tidak akan tahu ini proses bahwa di sini asalnya ini, nggak akan tahu. Terutama yang tidak ngaji ilmu shorof tidak akan tahu. Karena di Al-Quran sudah jadinya begini, ini nggak ada. Ini tidak ada, yang ada begini. Jadi tulisan dalam Al-Quran begini tulisannya. Amanah, imanan, utu. Ini tiga contoh yang populer ya. Nanti banyak contoh lainnya seperti ada lagi misalnya li'ila. Ya, ini I-nya nih, ilafi kuresin misalnya. Atau ada lagi walal akhiratu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nih, U panjang, A-nya panjang. Ini panjang A-nya, ini I-nya panjang, ini U-nya panjang. Pokoknya apabila ada huruf alif, singkatnya nih, apabila ada huruf alif yang dibaca panjang itu mad badal. Karena mad badal hanya terjadi pada huruf alif. Selain huruf alif tidak ada mad badal. Diulang, mad badal mad pengganti alif. Dan dia jadi mad karena bersamaan dengan huruf alif. Jadi 2 alif yang dijadikan 1. Huruf alif yang kedua dilebur menjadi panjangnya huruf alif yang pertama. Nah, ini bisanya diganti wawu karena menyesuaikan domah. Ini bisanya diganti iya karena menyesuaikan kasroh.
Sebetulnya alif asalnya, diganti ya karena menyesuaikan kasroh, diganti wawu karena menyesuaikan domah. Asal usulnya alif. Belum paham kan? Belum. Karena memang ini adalah mad yang paling susah dipelajari. Kenapa susahnya? Karena menyangkut asal usul sebuah kata. Yang tahu ini asalnya alif, bagi orang yang mempelajari asal usul kata. Yang tidak mempelajari asal usul kata tidak akan tahu. Dan ngajinya namanya ngaji ilmu sorof. Misal nih, misalnya muslim dengan Islam itu asal kata dari aslama. Aslama yuslimu islaman wa islaman fahuwa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim maslamun maslamun. Mukmin dengan iman dari kata amana. Amana yu'minu imanan wa ma'manan faminun wa dzaka ma'munun amin la tu'min ma'manun ma'manun. Semua kata bisa digituin, bisa ditasrif disebutnya. Kerja yang bisa berubah menjadi kata benda atau kata kerja lampau menjadi kata kerja sedang dan akan. Itu bisa dicari asal usulnya seperti itu. Nah, yang ngaji ini akan paham asal usulnya kata ini. Kalau tidak ngaji ilmu sorof tidak akan tahu asal usulnya kata. Maka bagi orang yang belajar tajwid tapi tidak belajar ilmu sorof, dia tidak akan menemukan asal usul kata dari kasus mad seperti ini. Nah, bagaimana kalian yang tidak belajar ilmu sorof? Makanya mari kita cari teori yang mudah. Yang mudah begini pokoknya, yang mudah nih ya. Mad badal adalah mad yang terjadi pada huruf alif. Udah selesai. Jadi apabila ada huruf alif dibaca panjang itu namanya mad. Paham? Coba diulang. Mad badal adalah mad yang terjadi pada huruf alif. Baik A, I maupun U. Udah begitu. Cuman kan ada orang yang nanya lagi, ganti dari mana? Disebut badal kan ganti. Ganti dari mana? Maka kalau ditanya begitu, ya jawab saja. Ganti dari alif. Ganti dari alif. Misalnya ada I, ini panjang. Yang ganti dari alif yang mana? Ini. U, ini ganti dari alif. Begitu ya. Semua huruf alif yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Berarti kalau bukan alif bukan mad badal. Contoh nih, contoh di sini. Coba lihat, ada tulisan begini. Dibacanya gimana? Emaknya panjang tidak? Panjang. Ada juga yang tulisannya begini. Dibaca panjang nggak emaknya? Kenapa panjang? Karena harokatnya berdiri. Tetapi nih, apabila kamu baca sebuah kitab gundul atau huruf Arab yang tidak ada harokatnya, walaupun tulisannya begini, tapi harus dibaca emaknya panjang. Begitu, emaknya harus dibaca panjang. Lalu apa bedanya ini dan ini? Bedanya Ismail yang pertama dan Ismail yang kedua, ini teori penulisan saja. Karakter penulisan yang berbeda, sebetulnya sama saja. Bukan ini pengganti alif. Ini mad badal, Pak. Ini pengganti alif, tadinya begini, jadi begini. Itu jawaban yang salah. Karena Al-Quran ada dua model, ada yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini. Kalau begitu, ada terjadi dua. Al-Quran ini mad badal, Al-Quran ini bukan mad badal. Akhirnya kan begitu jadinya. Tidak seperti itu. Jadi ini bukan pengganti alif, tapi ini adalah teori penulisan. Karena tidak ada ini pun tetap dibaca panjang. Ismail. Paham? Jadi soalnya ada yang menyebutkan ini mad badal katanya. Ya, karena ini pengganti huruf alif ini. Salah ya, salah. Ini bukan mad badal tapi mad asli atau mad tabi'i. Ya, mad asli atau mad tabi'i hanya ini teori penulisan yang begini jadi begini, bukan ini pengganti alif, bukan. Ya, atau segini ini contoh lagi nih.
Dalikal kitabu. Tulisannya kan begini ya. Dalikal kitabu. Dalikal kitabu. Nah. Zaknya, oh salah. Zaknya panjang tidak? Panjang. Taknya panjang? Panjang. Tapi ada tulisan begini. Salah. Coba baca. Nggak ada harokatnya. Tetap zaknya panjang, taknya panjang. Ya. Tulisannya begini di Al-Qur'an. Za. Ta. Tuh. Jadi ada teori penulisan, ada seperti ini. Ya, ada seperti ini, zaknya ada alifnya, taknya ada alifnya, ada tulisan begini, taknya pakai huruf harokat berdiri, zaknya pakai harokat berdiri. Tapi ini alat bantu saja dan tidak disebut dengan mad badal. Karena ini bukan pengganti alif, ini bukan pengganti alif, ini hanya teori penulisan atau karakteristik penulisan. Bukan pengganti alif, bukan pengganti alif ini jadi begini, bukan pengganti alif ini jadi begini, bukan. Tetap tidak ada harokatnya, ini dibaca zaknya panjang, ini dibaca taknya panjang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah, terima kasih.